Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, BP17, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam hubungan masyarakat atau public relation. Mata kuliah yaitu public relation. Public relation atau hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah seni komunikasi menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Jadi, kegiatan humas atau profesi humas berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam cara globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar yang bebas. Nah, jadi ada beberapa kegiatan public relation secara umum yang dilakukan oleh para public relation atau humas. Yaitu yang pertama adalah kegiatan umumnya seperti kegiatan yang berhubungan dengan persepsi dan nilai. Karena itu memerlukan perhatian pada asas-asas profesional, objektif, bermoral dan beretika, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan berkualitas. Dan juga ketika berbicara mengenai status profesional public relation, publik seringkali merujuk pada keetisan aparat tersebut. Nah, jadi lalu apakah etika itu? Etika adalah standar moral perilaku atau bagaimana Anda bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Nah, jadi etika merupakan sebuah bentuk kompromi antara hak dan tanggung jawab individu. Lalu, etika bukanlah hal yang datang dengan sendirinya. Ia merupakan suatu hasil bentukan manusia. Etika diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar terjadi interaksi yang harmonis. Dalam prakteknya, tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut, baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara, agama, maupun komunitas grup. Tak ada etika universal. Nah, kita lanjut kepada etika dan profesi public relation. Etika erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Fungsi dari keduanya adalah untuk melindungi mereka yang mempercayakan kesejahteraan di tangan profesional. Perlindungan terhadap profesi tersebut berupa hak istimewa, status, dan kolegitas profesional. Dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dalam prakteknya disebut sebagai etika terapan. Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau karyawan. Berupa peraturan-peraturan, tatanan yang ditaati semua karyawan dari organisasi tertentu. Jadi, dalam public relation, kita harus menguasai etika-etika sebagai berikut, yaitu yang pertama, good communication for internal dan external public, tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integrity sebagai landasan utamanya, lalu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of want by perusahaan atau membuat mereka merasa diakui atau dibutuhkan. Lalu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap dijaga. Menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok berkepentingan. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Lalu penuh dedikasi dalam profesinya dan mentaati kode etik public relation. Apa saja kode etik public relation? Yaitu yang pertama Code of Conduct, yang kedua Code of Professional, yang ketiga Code of Publication, yang keempat yaitu Code of Enterprise. Jadi bagi profesi public relation, dasar etika mencakup
yaitu yang pertama sikap profesional dan yang kedua adalah kepercayaan mutlak dan tanggung jawab sosial. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh public relation yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua kebebasan, yang ketiga kejujuran, yang keempat keadilan, dan yang kelima yaitu otonomi. Standar komitmen yang tinggi atas etika dan sikap profesionalisme bagi para praktisi akan membedakan praktis PR atau public relation dengan tenaga terlatih lainnya. Kemudian akan menjadi profesi public relation mempunyai nilai lebih dalam pelayanan public interest. Landasannya adalah professional ethics, the imperative of trust, professional privilege, and social responsibility. Ada beberapa pengaruh positif yang dapat ditimbulkan akibat dijalankannya kode etik ini, yaitu humas dapat meningkatkan praktek profesionalisme dengan memberikan kode etik dan memberdayakan perilaku dan kinerja yang bersifat etis dan standar. Lalu humas mampu meningkatkan perilaku dari suatu organisasi dengan menekankan pada kebutuhan akan aspirasi masyarakat. Humas mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Humas melayani kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat lainnya dengan menggunakan komunikasi dan media untuk mengubah informasi yang tidak benar menjadi informasi yang sebenarnya. Lalu, humas mempengaruhi tanggung jawab sosialnya dengan mendukung kesejahteraan manusia dengan cara memperbaiki sistem sosial yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan. Selain itu, juga terdapat beberapa pengaruh negatif. Mungkin terjadi akibat penggunaan etika dalam kegiatan public relations seperti humas yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mendukung kepentingan tertentu, kadang-kadang sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah humas ada kalanya membuat kekacauan dalam saluran-saluran komunikasi dengan membuat informasi menjadi lebih rumit dan membingungkan daripada bersifat klarifikasi. Yang ketiga yaitu humas dapat mengakibatkan rusaknya kredibilitas dan saluran komunikasi karena dinodai oleh rasa kebencian dan ketimpangan. Selain pengaruh negatif di atas, seringkali kegiatan-kegiatan dilakukan public relation berujung pada penuntutan melalui jalur hukum oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Karena itu, public relation juga dituntut untuk melek hukum dan melakukan aktivitasnya. Minimal mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan mereka yang berpotensi dalam pelanggaran hukum. Jadi inilah etika-etika dalam public relation yang harus kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang akan saya jelaskan dalam mata kuliah hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.